Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Afrianto dengan NIM 202400187 dari Prodi Manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan peranan vertikal integrasi dalam pasar oligopoli, yang mana di sini pada mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Bapak Zidni Nafihasbi SME pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada pembahasan kali ini, kita harus mengetahui pengertian dari oligopoli, yang mana oligopoli adalah bentuk pasar di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menguasai industri. Dalam oligopoli, keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan dapat mempengaruhi seluruh pasar dan pesaingnya. Karena pesaingnya yang ketat antara perusahaan oligopoli, harga barang dan layanan yang ditawarkan akan cenderung tinggi dan terkadang sulit untuk ditekan oleh pesaing yang lebih kecil. Yang mana di sini ada jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama yaitu ada oligopoli homogen, dan yang kedua yaitu ada oligopoli diferensiasi. Yang selanjutnya yaitu tentang karakteristik oligopoli. Yang pertama yaitu ada sedikit peserta pasar, yang kedua yaitu ada produk diferensiasi, yang ketiga hambatan masuk ke tinggi, yang keempat interaksi dan ketergantungan antar pesaing. Yang kelima yaitu harga tinggi, yang keenam adanya inovasi terbatas. Yang selanjutnya yaitu keuntungan vertikal integrasi dalam pasar oligopoli, yaitu yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal, yang mana dalam pasar oligopoli, perusahaan yang melakukan vertikal integrasi dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pemasok eksternal. Yang kedua yaitu memperbaiki efisiensi produksi, yang mana vertikal integrasi dalam pasar oligopoli juga dapat memperbaiki efisiensi produksi dengan mengintegrasikan unit produksi yang berbeda di dalam rantai nilai. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu mengendalikan pasar dan persaingan, yang mana vertikal integrasi dalam pasar oligopoli memberikan perusahaan kekuatan untuk mengendalikan pasar dan pesaingnya dengan menguasai berbagai tahap dalam rantai nilai. Perusahaan dapat mempengaruhi harga, distribusi, dan akses pasar. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan diferensiasi produk, yang mana vertikal integrasi dalam pasar oligopoli memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan diferensiasi produk mereka dengan mengintegrasikan kegiatan R&D, penelitian dan pengembangan, dan desain produk ke dalam rantai nilai. Perusahaan dapat menciptakan produk yang unik dan inovatif. Yang selanjutnya yaitu tantangan vertikal integrasi dalam pasar oligopoli. Yang pertama yaitu adanya kendala regulasi dan hukum antitrust, yang mana dalam pasar oligopoli seringkali menghadapi kendala regulasi dan vertikal hukum antitrust. Yang kedua yaitu tantangan manajemen rantai pasok. Dalam pasar oligopoli ini juga menghadapi tantangan dalam manajemen rantai pasok yang kompleks. Dalam proses integrasi, perusahaan harus mengelola dan mengkoordinasi berbagai tahap dalam rantai pasok mereka, termasuk produksi, distribusi, logistik, dan layanan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu biaya dan resiko integrasi, yang mana integrasi vertikal dalam pasar oligopoli juga melibatkan biaya dan risiko yang signifikan. Proses akuisiasi atau integrasi dengan perusahaan lain dapat melibatkan biaya yang besar, seperti biaya transaksi, biaya hukum, dan biaya restrukturisasi. Contoh vertikal integrasi dalam pasar oligopoli. Yang pertama itu adanya industri telekomunikasi. Contohnya yaitu vertikal integrasi dalam industri telekomunikasi, akuisisi Time Warner oleh perusahaan AT&T pada tahun 2018. Yang selanjutnya itu industri otomotif, yang mana adalah Toyota Motor Corporation yang memiliki bisnis produksi dan distribusi mobil serta pemasok mereka sendiri. Yang selanjutnya itu industri makanan dan minuman. Di sini adalah Nestle, perusahaan dari Nestle yang memiliki bisnis produksi makanan dan minuman serta pemasok mereka sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa vertikal integrasi merupakan strategi bisnis di mana perusahaan mengintegrasi berbagai tahap dalam rantai nilai mereka
Dalam pasar oligopoli, di mana hanya sedikit perusahaan dominan yang mengendalikan pasar, vertikal integrasi yang dapat memberikan sejumlah keuntungan. Hal ini meliputi mengurangi ketergantungan pada pemasok eksternal, memperbaiki efisiensi produk, mengendalikan pasar dan persaingan, serta meningkatkan diferensiasi produk. Namun, vertikal integrasi juga menghadapi tantangan, yang mana regulasi dan hukum antitrust dapat menjadi kendala, dan manajemen rantai pasok yang kompleks dapat menjadi tantangan serta perlu diatasi. Selain itu, biaya dan risiko integrasi juga harus dipertimbangkan secara serius. Dalam mengambil keputusan tentang vertikal integrasi pasar oligopoli, penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis mendalam, perencanaan yang matang, dan mengelola yang efektif. Dengan memahami keuntungan dan tantangan yang terkait, perusahaan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mencapai keberhasilan dan mengimplementasikan strategi ini. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.